Hari ini aku mau ke sebuah acara kompetisi skateboard kecil-kecilan yang diadakan di Pond Skatepark Jember. Apakah kalian tahu bagaimana skateboard pertama kali ditemukan? Jadi begini. Skateboard pertama kali muncul pada 1950-an di California, Selatan Amerika Serikat, oleh seorang peselancar California. Para peselancar ini menginginkan cara untuk bisa berselancar di darat. Saat itulah mereka mulai meletakkan roda di bagian bawah papan kayu. Banyak orang di seluruh California datang dengan ide ini pada waktu yang bersamaan. Jadi sulit untuk mengetahui siapa yang pertama kali membuat skateboard. Di era itu, California menjadi pusat permainan skateboard. Gang-gang belakang gedung pun banyak dimanfaatkan sebagai arena bermain skateboard. Dan pada 1959, untuk pertama kalinya skateboard muncul secara komersial dan mulai diperjualbelikan. Bill Richards, seorang pemilik toko selancar LA, bekerja sama dengan Chicago Roller Skate Company, membuat papan skateboard untuk dijual. Dari situ, skateboard menyebar ke negara bagian Amerika lainnya. Kemudian pada 1963, Makaha membentuk tim skateboard profesional pertama. Then again, if you're young and spirited, this is skateboarding, latest variation on surfing. Di waktu yang sama, kompetisi skateboard pertama diadakan di Hermosa, California. Dan pada tahun 1965, popularitas skateboard sempat menurun yang disebabkan oleh iklan media yang menggambarkan skateboard sebagai olahraga ekstrim dan berbahaya. Tapi popularitas skateboard kembali naik pada 1973, di mana Frank Nasworthy memperkenalkan roda skateboard berbahan dasar urethane, menggantikan skateboard dari 1950-an dan 1960-an yang rodanya berbahan dasar tanah liat. Bentuk papannya juga mengalami perubahan dengan ditemukannya kicktail, bagian ujung skate yang terangkat. Penemuan ini menandakan era baru dalam dunia skateboard. Dan pada 1976, skatepark pertama di dunia dibangun di Florida, yang disusul munculnya beberapa skatepark di berbagai negara bagian Amerika, bahkan di Eropa dan Asia. Oh iya, peristiwa kembalinya popularitas skateboard pun diabadikan dalam bentuk film. Judulnya Lord of Dogtown yang rilis pada tahun 2005. We surf and we skate every day. Surf's up, man, yeah! Check these out. With these, you can do the same hard turns that you do on your surfboard. Wow. This wave breaks 24 hours a day, every day. And you know what, bros? We're gonna be the first to ride it. Yeah, surfing like a wave, man. Thanks! Try and catch me. Hey! Skip is putting together a skate team. There are going to be hundreds of skaters from all over the country, and we need to shut them down. Oh, nice socks, man. Here's our entry fees. Now, where's our trophies? Oh my god, it's some type of aerial maneuver I've never seen before. Next up, Jay Adams riding for Zephyr Skateboards. Stacy Peralta. Tony Mad Dog album. It's only going to get bigger and bigger and bigger. Jadi sekarang skateboard bisa dinikmati di seluruh dunia termasuk Jember. Tapi ternyata masih ada beberapa orang yang belum tahu kalau Jember punya komunitas skateboard.
kita lanjut. Apakah kamu tahu street style? Street style atau gaya jalanan ini diciptakan oleh para pemain skateboard. Musik punk rock dan pakaian baggy atau longgar itu sudah menjadi identitas baru subkultur skateboard jalanan yang menyebar secara cepat melalui video-video yang menampilkan para pemain skateboard handal seperti Tony Hawk dan Steve Caballero. Festival itu memberikan banyak sekali exposure pada skateboard dan mengesahkannya menjadi cabang olahraga profesional. Pada 27 Juni 1999, atlet profesional Tony Hawk mencatat sejarah dengan melakukan gaya 900. Gaya ini dilakukan dengan berputar di udara menggunakan skateboard sebanyak 900 derajat putaran, yang diakui sebagai salah satu trik skateboard yang sangat sulit. Tony Hawk menjadi idola baru tidak hanya di kalangan pemain skateboard, tapi juga anak-anak muda di seluruh dunia. Bahkan Tony Hawk tampil dalam banyak video game skateboard, seperti dalam permainan waralaba Tony Hawk Pro Skater. Selain Tony Hawk, beberapa atlet profesional lainnya juga menjadi idola baru dalam dunia skateboard. Salah satunya Rodney Mullen yang menemukan trik flip di tahun 1980-an. Sejak saat itu pertumbuhan skateboard sangat cepat dan diadakan setiap tahunnya festival skateboard semacam X Games. Pemain-pemain baru bermunculan, bahkan para wanita juga memadati dunia skateboard. Pada tahun 2004, International Association of Skateboard Companies menggagas Hari Skateboard yang kemudian ditetapkan pada tanggal 21 Juni. Hingga saat ini setiap 21 Juni diperingati sebagai World Skateboarding Day atau Hari Skateboard Dunia. Pada Olimpiade tahun 2020 di Tokyo, skateboard melakukan debutnya sebagai cabang olahraga baru. Peristiwa ini menandakan bahwa skateboard tidak lagi dianggap sebagai kegiatan jalanan atau olahraga kelas 2, tetapi sudah menjadi cabang olahraga profesional yang bisa dinikmati semua kalangan.